Di belakangnya juga telah berjalan 6 ekor kuda yang di punggungnya telah duduk Pemanahan, Penjawi, Juru Martani, Ngabei Wuragil, Wenang-Wulan, dan Sutawijaya. Setelah menyeberangi Sungai Serang dengan menggunakan rakit, maka rombongan dari Pajang melanjutkan perjalanannya, melarikan kudanya menuju Panti Kudus. Tak lama kemudian, sebelum mencapai Regol Panti Kudus, maka Sultan Hadiwijaya menghentikan kudanya, diikuti oleh semua pengikutnya. Ngabei Wuragil dan Wenang-Wulan, "Kemarilah," kata Sultan Hadiwijaya. Kedua orang itu pun segera turun dari kudanya, lalu berjalan mendekati Sultan Hadiwijaya. "Kalian berdua menunggu di sini. Bersembunyilah di kerimbunan pepohonan itu. Kalau keadaan menjadi gawat, salah satu dari kalian cepat memberi kabar ke tempat pasukan Pajang di hutan Padimatan. Lepaskan panah Sendaren dari tepi sungai sebelah timur," kata Sultan Hadiwijaya. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata kedua orang itu. "Sutawijaya, setiap saat kau harus siap mencabut kerismu, Kyai Sapuhasto," kata Sultan Hadiwijaya. "Sendika dawuh Ayahanda," kata Mas Ngabei Loring Pasar. Sultan Hadiwijaya mandang ke arah Regol Panti Kudus. Kanjeng Sultan tidak mengetahui ada apa di balik Regol. Bisa saja di sana ada penangsang, patih Metaun, ataupun orang Jepang lainnya yang tiba-tiba menyerangnya secara mendadak. Sultan Hadiwijaya menarik napas panjang. Saat kemudian, Kanjeng Sultan pun segera mengetapkan ajinya yang ngedap-edapi lembu sekilan. Beberapa saat kemudian, ketika aji lembu sekilan telah manjing sepenuhnya, maka Sultan Hadiwijaya berkata kepada pengikutnya, "Mari Kakang Pemanahan dan yang lainnya, kita masuk ke Regol Panti Kudus. Ngabei Wuragil dan kau Wenang-Wulan, sembunyikan kuda-kuda kalian." Setelah itu Sultan Hadiwijaya bersama Pemanahan, Penjawi, Juru Martani, dan Sutawijaya menjalankan kudanya menuju Regol Panti Kudus, sedangkan Ngabei Wuragil beserta Wenang-Wulan segera menyembunyikan dan mengikat kudanya di balik sebuah pohon. Lalu keduanya bergeser maju ke depan sehingga tidak terlalu jauh dari Regol Panti Kudus. "Kanjeng Sultan, biar hamba yang berjalan paling depan," kata Pemanahan. Lalu kuda Pemanahan pun dipercepat sehingga berada di depan kuda Kanjeng Sultan. Berapa saat kemudian sampailah mereka di depan Regol. Pemanahan segera masuk ke dalam Regol diikuti oleh Sultan Hadiwijaya beserta Penjawi, Juru Martani, dan Sutawijaya. Mereka berlima turun dari kudanya dan terlihat beberapa orang santri berlari menghampiri kuda-kuda para tamu lalu menuntun kuda-kuda itu ke sudut halaman. Setelah mengucap salam, Sultan Hadiwijaya beserta keempat pengikutnya segera naik ke pendopo, dan ternyata di pendopo sudah ada 4 orang yang sedang duduk bersila di sudut pendopo. Keempat orang itu Patih Mataun, Andrapati, Sorengpati, dan Sorengrono segera menyembah pada Sultan Hadiwijaya. Hadiwijaya pun menganggukkan kepalanya, lalu ia pun merintahkan kepada pengikutnya untuk duduk di sudut pendopo berseberangan dengan Patih Mataun. Pemanahan, Penjawi, Juru Martani, dan Sutawijaya segera duduk bersila di sudut pendopo.
Pandangannya menyapu orang-orang Jipang yang berada di depannya. Patih Metaun, patih Jipang yang perkasa dan berilmu tinggi, kata Pemanahan dalam hati. Saat kemudian dari ruang dalam keluar Adipati Jipang Aryo Penangsang yang berjalan menuju ke tempat Sultan Hadiwijoyo. Sambil tersenyum ia pun berkata, "Selamat datang Kanjeng Sultan Pajang, selamat datang di Kudus Adimas Hadiwijoyo." Panggraita Sultan Hadiwijoyo yang tajam telah merasa ada sesuatu yang tidak kasat mata telah melindungi tubuh Aryo Penangsang. Ternyata Citameng Mojo, kata Sultan Pajang. Ketika Aryo Penangsang sudah dekat, maka Sultan Hadiwijoyo berkata, "Terima kasih Kakang Mas Penangsang. Sembah saya Dimas Sultan," kata Aryo Penangsang. "Terima kasih Kakang Mas Adipati," kata Sultan Hadiwijoyo. Saat itu Aji Lembu Sekilan pun masih manjing sepenuhnya di dalam dirinya. "Kapan Dimas Sultan berangkat dari Pajang?" tanya Adipati Jipang. "2 hari yang lalu Kakang Mas," jawab Kanjeng Sultan. "Tadi malam Adimas bermalam di mana?" tanya Penangsang. "Tidak jauh dari Panti Kudus Kakang Mas," jawab Sultan Pajang. "Ah, tidak baik kita berbicara sambil berdiri, Adimas Sultan." "Silahkan duduk Adimas," kata Aryo Penangsang. "Baiklah Kakang Mas, terima kasih," jawab Sultan Hadiwijoyo. "Silahkan Adimas Hadiwijoyo duduk di kursi sebelah timur." "Saya akan duduk di kursi ini," kata Adipati Jipang. "Terima kasih Kakang Mas. Saya sebagai tamu, sebaiknya saya duduk yang di sini saja." "Silahkan Kakang Mas duduk di kursi yang satu lagi," jawab Sultan Hadiwijoyo. "Adimas lupa, saya di sini juga sebagai tamu. Silahkan Adimas Hadiwijoyo." Sebagai Sultan Pajang yang kekuasaannya sama dengan kekuasaan Kesultanan Demak di seluruh tanah Jawa, "Duduk di kursi kehormatan di sini," kata Penangsang yang teringat pesan dari gurunya Sunan Kudus. Sultan Hadiwijoyo mandang ke arah Ki Pemanahan yang duduk bersila di sudut pendopo, dan ketika dilihatnya Ki Pemanahan menggelengkan kepalanya, maka Sultan Hadiwijoyo segera mengambil sebuah keputusan yang cepat. Adipati Jipang Aryo Penangsang terkejut ketika melihat Sultan Pajang Hadiwijoyo melangkah dengan cepat, dan tiba-tiba ia telah duduk di kursi yang berada di sebelah barat. Itu berarti kursi yang kosong, hanya tinggal kursi yang di sebelah timur. Kursi yang dilarang oleh Sunan Kudus untuk didudukinya. Kemarahan Aryo Penangsang mulai menyala ketika Sultan Pajang dengan tenangnya duduk di kursi yang sebetulnya dipersiapkan untuknya. "Adimas Hadiwijoyo, kenapa Dimas sebagai tamu tidak punya subosito, tidak punya unggah-ungguh, tidak mau dipersilahkan duduk di kursi ini? Apakah itu berarti Adimas Hadiwijoyo telah menentang Penangsang?" kata Penangsang dengan suara bergetar. "Terserah apa kata Kakang Mas Penangsang, tapi apakah Kakang Mas Adipati Jipang yang gagah perkasa tidak berani duduk di kursi itu? Atau kalau Kakang Mas tidak berani, apakah Kakang Mas akan pulang ke Jipang? Atau Kakang Mas Penangsang akan duduk di lantai pendopo ini?" kata Hadiwijoyo sambil menunjuk lantai pendopo depan kursinya. Sultan Hadiwijoyo yang mengerti tentang watak Aryo Penangsang sedang berusaha membuat marah sang Adipati Jipang. Kemarahan Aryo Penangsang semakin berkobar. Dengan mata melotot dan suara yang keras menggelegar, tangannya pun menuding ke arah Sultan Hadiwijoyo. "Kau anggap aku pantas untuk duduk di lantai pendopo, Adimas Hadiwijoyo?" teriak Penangsang.
Sultan Hadiwijaya tidak menjawab. Dia berusaha keras untuk membuat kemarahan Adipati Jipang semakin berkobar sehingga kehilangan kewaspadaan. Adimas Hadiwijaya, jangan kau anggap Penangsang adalah seorang perempuan. Kau anggap aku tidak berani duduk di sini. Lihat baik-baik. Aku bukanlah seorang perempuan pengecut. Aku bukanlah seorang yang jirih, getih, wedi mati. Penangsang adalah seorang laki-laki, teriak Arya Penangsang, dan saat kemudian ia pun duduk di kursi sebelah timur. Kemarahan terhadap Sultan Hadiwijaya menyebabkan ia lupakan pesan dari Sunan Kudus. Semalam Sunan Kudus telah melarangnya duduk di kursi sebelah timur. Tetapi sekarang karena di dadanya sedang berkobar api kemarahan yang besar, Penangsang pun telah lupa dan ia pun melanggar larangan gurunya. Di sudut pendopo, Patih Metaun terkejut ketika junjungannya Adipati Jipang Arya Penangsang telah melanggar larangan Kanjeng Sunan Kudus dengan duduk di kursi yang di sebelah timur. Begitu cepatnya Arya Penangsang duduk di kursi sebelah timur sehingga Patih Metaun hanya bisa terdiam, tidak sempat memberi syarat ataupun untuk melarangnya, dan saat ini semuanya sudah terlanjur. Junjungannya Adipati Jipang telah duduk di kursi yang sebetulnya dipersiapkan oleh Sunan Kudus untuk tempat duduk Sultan Hadiwijaya. Setelah keduanya duduk di kursi, maka Sultan Hadiwijaya mengambil keris Kyai Setan Kober yang terselip di pinggang belakangnya, lalu diserahkannya keris itu kepada Arya Penangsang sambil berkata, "Apakah ini keris Kyai Setan Kober milik Kakang Mas Penangsang?" "Ya, Adimas, keris ini memang milikku," jawab Penangsang sambil menerima keris pusaka miliknya. "Aku mengucapkan terima kasih Kakang Mas, karena Kakang Mas telah sudi menghukum Singoprono yang telah mencoba membunuh Sultan Pajang," kata Sultan Hadiwijaya. Mendengar kata-kata Sultan Hadiwijaya, telinga Arya Penangsang seperti tersentuh bara api. "Ya, Singoprono memang pantas dihukum mati karena ia gagal dalam melaksanakan tugasnya," kata Penangsang. "Betul Kakang Mas, tubuh Sultan Pajang memang tidak bisa dilukai oleh senjata apapun, meskipun senjata itu adalah pusaka sifat kandel Kadipaten Jipang Kyai Setan Kober," kata Sultan Hadiwijaya. Suasana ruangan di pendopo Panti Kudus tiba-tiba terasa panas. Kemarahan Arya Penangsang sudah mencapai puncaknya. Ia pun segera berdiri dari tempat duduknya. Matanya mandang tajam kepada Sultan Hadiwijaya. Giginya bergetar beradu seperti ikan menelan Sultan Hadiwijaya hidup-hidup. Di depannya dengan cepat Sultan Pajang Hadiwijaya juga telah berdiri dari tempat duduknya. Aji lembu sekilan yang sudah dibangunkannya sejak awal kini sudah mancing sepenuhnya dalam tingkat kemampuannya yang tertinggi. Di samping aji lembu sekilan, Sultan Hadiwijaya telah memakai rangkapan sebuah sabuk jalu sengoro, sebuah ikat pinggang yang di ujungnya terdapat sebuah timang yang berwarna hitam. Sebuah timang yang terbuat dari wesi aji, pemberian dari Ki Buyut Banyu Biru. Penangsang cepat ia berdiri, cepat pula ia mencabut keris Kyai Setan Kober dari perangkonya. Sedangkan Adipati Hadiwijaya tak kalah cepat dari Penangsang juga telah mencabut keris Kyai Carubuk. Di tangan Arya Penangsang kini telah tergenggam keris pusaka Kyai Setan Kober, keris pemberian Sunan Kudus, sedangkan di tangan Sultan Hadiwijaya telah tergenggam keris Kyai Carubuk, keris pemberian Sunan Kalijogo.
Adimas Sultan, keris pusaka Kyai Setan Kober memang tidak bisa menembus ilmu kebal Sultan Pajang, karena pusaka itu dipegang oleh Singoprono yang pekerjaannya tiap hari membelah kayu. Tapi kalau yang memegang keris ini adalah Aryo Penangsang, gunung pun bisa runtuh terkena pusaka ini, kata Penangsang. Kakang Mas Penangsang, masih lebih hebat keris pusaka yang aku bawa. Ini adalah keris Kyai Carubuk yang ampuh sekali. Pusaka ini adalah milik Sultan Pajang yang tidak tertandingi oleh pusaka manapun juga, kata Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Adimas Hadiwijoyo tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup walaupun kulitnya hanya tergores seujung rambut oleh kerisku Kyai Setan Kober, teriak Aryo Penangsang dengan suara yang bergetar. Kakang Mas Penangsang, Aji Tamengojo tidak ada artinya kalau yang menggoresnya adalah keris Kyai Carubuk, kata Sultan Hadiwijoyo tak kalah kerasnya. Penangsang semakin terbakar hatinya, matanya seakan-akan mengeluarkan bara pembunuhan. Napasnya seperti mengeluarkan sebuah kidung kematian, dan dengan perlahan-lahan dibangunkannya semua kekuatan Aji Panglebur Jagat yang ada pada dirinya, dan diimpunnya Aji yang gegiris itu di telapak tangannya yang memegang hulu keris Kyai Setan Kober. Meskipun Karebet mempunyai aji lembu sekilan, rangkap 7, tapi kalau terkena keris Kyai Setan Kober yang dilengkapi dengan Aji Panglebur Jagat, pasti keris Kyai Setan Kober akan mampu menembus sampai ke punggungnya, kata Penangsang dalam hati. Ketika Sultan Hadiwijoyo melihat ke arah Aryo Penangsang, Kanjeng Sultan terkejut ketika melihat ujung bilah keris Kyai Setan Kober merah membara. Aji Panglebur Jagat, katanya dalam hati, dan dengan cepat ia pun membangunkan Aji Hastodaono. Dan dengan segera ia memindahkan keris Kyai Carubuk ke tangan kiri, dan ia pun akan berusaha untuk menyentuh dada Penangsang dengan tangan kanannya yang berisi Aji Hastodaono. Tangan kiri Sultan Hadiwijoyo yang mampu bergerak cepat dan sekuat tangan kanannya siap untuk membenturkan keris Kyai Carubuk dengan keris Kyai Setan Kober, sedangkan telapak tangan Sultan Hadiwijoyo yang berisi Aji Hastodaono siap untuk menghanguskan dada Aryo Penangsang pada sentuhan yang pertama. Ketika Aji Panglebur Jagat sudah manjing dalam telapak tangan Aryo Penangsang yang membawa keris Kyai Setan Kober, terlihat ujung bilah keris Kyai Setan Kober semakin merah membara sehingga mengeluarkan asap tipis. Maka bersiaplah Penangsang untuk membenturkan ilmu dan pusakanya dengan ilmu Sultan Hadiwijoyo. Hanya ada satu pilihan, mukti atau mati, kata Aryo Penangsang dalam hatinya. Melihat Adipati Jipang telah siap menyerang, Patih Mataun pun segera berdiri, diikuti oleh Anderpati, Sorengpati, dan Soreng Rono. Sorot mata Patih Mataun menatap tajam ke arah Pemanahan, Penjawi, Jurumartani, dan Sutowijoyo. Pemanahan ketika melihat Patih Mataun berdiri, maka ia pun juga segera berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan, diikuti oleh Penjawi, Jurumartani, dan Sutowijoyo. Sultan Hadiwijoyo menatap Aryo Penangsang tajam. Matanya tak lepas dari ujung keris pusaka Setan Kober yang terlihat semakin merah membara. Dan ketika Aji Hastodaono telah manjing di telapak tangannya, maka Sultan Hadiwijoyo pun bergeser mengambil jarak, mengambil ancang-ancang untuk sebuah benturan ilmu sekaligus benturan pusaka. Sultan Hadiwijoyo percaya sepenuhnya bahwa keris Kyai Carubuk pemberian Sunan Kalijogo
mampu mengimbangi kekuatan keris Kyai Setan Kober milik Arya Penangsang. Baik kekuatan yang kasat mata maupun kekuatan yang tidak kasat mata. Sultan Hadiwijaya juga mempunyai rasa percaya diri yang besar dalam puncak ilmu Hastadauna. Meskipun Arya Penangsang dilindungi oleh Aji Tamengwojo, tapi apabila telapak tangannya bisa menghantam dada Aji, tangan apinya diharapkan mampu membakar dada Penangsang. Kanjeng Sultan pun juga tidak mau melakukan sebuah tindakan yang akibatnya bisa berbahaya. Sultan Hadiwijaya tidak mau membentur keris pusaka Setan Kober yang dirangkapi dengan Aji Panglebur Jagat hanya dengan mengandalkan Aji Lembu Sekilan. Ketika Arya Penangsang bersiap akan melompat menerkam Sultan Hadiwijaya dengan keris Setan Kobernya, maka Sultan Hadiwijaya juga sudah siap sepenuhnya. Tangan kirinya bersiap untuk menangkis serangan keris Kyai Setan Kober dengan keris Kyai Carubuk, sedangkan tangan kanannya yang telah berisi Adi Hastadauna siap untuk menebah dada Arya Penangsang. Tapi tiba-tiba telah terjadi sebuah peristiwa yang tak terduga yang telah membuat keduanya terkejut. Dari ruang dalam muncul Kanjeng Sunan Kudus yang terlihat kaget ketika melihat keduanya bersiap untuk saling menyerang. "Hei, berhenti! Kalian berdua ini seperti anak kecil saja. Tidak sepantasnya kalian berdua memegang keris ligan. Ayo Kanjeng Sultan Hadiwijaya, sarungkan kerismu. Dan kau Penangsang, sarungkan juga kerismu," kata Sunan Kudus. Sultan Hadiwijaya yang menghormati Sunan Kudus sebagai salah seorang wali songo segera mengendorkan Adi Hastadauna. Kemudian Sultan Hadiwijaya pun menyarungkan keris Kyai Carubuk ke dalam rongkonya. Dada Arya Penangsang masih terasa bergolak dan sorot matanya masih memperlihatkan kemarahan. Tapi ia belum mengendorkan Aji Panglebur Jagat, dan di tangannya masih tergenggam keris Kyai Setan Kober yang membara di ujung bilahnya. Di sudut pendopo Pemanahan, Penjawi, Jurumertani, dan Sutawijaya yang menyaksikan peristiwa itu menjadi cemas dan tercekat hatinya. Ketika mereka menyaksikan dan junjungannya Kanjeng Sultan Hadiwijaya sudah menyarungkan kerisnya, berdiri tanpa senjata, sedangkan dua langkah di depannya berdiri Arya Penangsang yang masih megang keris Kyai Setan Kober. Mereka khawatir dengan sebuah kesempatan, satu lompatan yang cepat, Arya Penangsang pasti mampu menerkam Sultan Hadiwijaya. Kalaupun Kanjeng Sultan mampu menangkis, maka tubuhnya pasti tergores keris Kyai Setan Kober, dan setiap goresan pusaka itu akan berarti maut. Pemanahan akan berteriak memperingatkan Sultan Hadiwijaya, tetapi suara yang akan dikeluarkan seakan-akan diterlan kembali. Dia khawatir justru teriakan itu malah seperti mengingatkan Arya Penangsang untuk segera menyerang Sultan Hadiwijaya. Di belakang Ki Pemanahan berdiri anaknya yang sudah menjadi anak angkat Sultan Hadiwijaya, Danang Sutawijaya yang tangannya telah meraba hulu keris Kyai Sapu Hasto yang dipakainya dengan cara nyote. Merasa kecewa atas gagalnya perang tanding ini, sebetulnya ia ingin menyaksikan kehebatan ayah angkatnya Kanjeng Sultan Pajang yang mempunyai bermacam-macam Aji Joyo Kawijayan, berbenturan ilmu dengan ilmu Kadipati Jipang Arya Penangsang. "Cepat Penangsang, sarungkan kerismu. Cepat, tunggu apa lagi Penangsang? Cepat sarungkan kerismu," kata Sunan Kudus. Suasana di pendopo panti kedua saat itu menjadi sunyi. Tak ada suara apapun, hanya terlihat Arya Penangsang menuruti perintah gurunya.
Ia pun berusaha mengendorkan Aji Panglebur Jagat, tetapi kesunyian itu kembali dikejutkan oleh suara Sunan Kudus. "Ayo Penangsang, kau tunggu apa lagi? Cepat sarungkan kerismu." Perlahan seiring dengan memudarnya Aji Panglebur Jagat, maka bara di ujung bilah keris Kyai Setan Kober menjadi semakin suram dan akhirnya menjadi padam. Dan Arya Penangsang pun kemudian segera menyarungkan kerisnya Kyai Setan Kober ke dalam rongkonya. Sunan Kudus yang melihat Penangsang mengendurkan Aji Panglebur Jagat dan telah menyarungkan kerisnya, hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Patih Metaun bersama muridnya Anderpati yang berdiri di sudut pendopo berseberangan dengan Pemanahan, merasa kecewa dan menyesal ketika melihat Adipati Arya Penangsang menyarungkan kerisnya. Seharusnya Kanjeng Adipati tanggap ing sasmito, sehingga anak dari Pengging itu terbunuh. Mengapa keris Kyai Setan Kober malah dimasukkan kembali ke dalam rongkonya? Seharusnya keris Kyai Setan Kober ditusukkan ke tubuh Sultan Hadiwijaya yang tidak bersenjata, kata Patih Metaun dalam hati. Tadi sebetulnya Kanjeng Adipati tak dengan mudah bisa membunuh Sultan Hadiwijaya. Mudah sekali, semudah memijit wangi ranti, desis Anderpati yang juga merasa kecewa. Soreng Pati dan Soreng Rono juga menyesalkan junjungannya tidak menggunakan kesempatan yang baik itu untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Kesempatan emas untuk membunuh Sultan Hadiwijaya sudah lewat, dan tidak akan ada kesempatan emas yang kedua bagi Arya Penangsang. Hampir saja Nimas Ratu Cempaka menjadi janda, kata Arya Penangsang. Hampir saja burung gagak di Kudus berpesta makan daging seorang adipati, kata Sultan Hadiwijaya. Sudahlah, kalian akhiri saja perselisihan ini, kata Sunan Kudus.